Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Azizah, NIM G.211.21.0020, Prodi Teknik Informatika, kelas A1 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah berada di Mekah. Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah berada di Mekah ada beberapa tahap. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas sistem kepercayaan dan kebudayaan. Yang kedua adalah masa Nabi, di mana masa Nabi itu ada beberapa fase atau 3 tahapan dakwah Nabi. Yaitu yang pertama dakwah secara bersembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dan dakwah di luar Mekah. Kita akan membahas sistem kepercayaan dan kebudayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama Bapak Ibrahim alaihissalam yang intinya menyeru menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Kemudian Amir bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Dia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Pada saat itu, ada 3 berhala yang paling besar adalah Manat. Mereka ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Yang kedua Lata, mereka ditempatkan di Taif. Yang ketiga adalah Uzza, mereka ditempatkan di Wadi Nahlah. Selain itu ada pun contoh tradisi dan penyembahan berhala tersebut. Yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan kala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan, dan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan bersujud di hadapannya. Mereka mengorbankan hewan sembelihan demi berhala dan menyebut namanya. Jadi di tradisi ini berhala itu dianggap sebagai Tuhan karena mereka tuh percaya bahwa berhala itu bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Setelah itu kita akan membahas masa Nabi. Nabi Muhammad SAW mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Di sini salah satunya adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan berbuat dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh atau balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di sini kita akan membahas 3 tahapan dakwah di Mekah. Yang pertama adalah tahapan secara bersembunyi-sembunyi. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah.
Yang pertama, 3 tahun dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Pada awal mulanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, seperti anggota keluarga, sahabat-sahabat beliau. Beliau menyeru mereka ini kepada Islam dan juga menyeru kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal Rasulullah secara baik pula. Dalam tarik Islam, mereka disebut asyabiqunal awalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, dan ada juga pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau itu Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian Abu Bakar yang dikenal kaumnya sebagai seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, dan memiliki akhlak yang mulia, bersemangat membantu Rasulullah mendakwahkan Islam. Berkat seruannya, ada beberapa orang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Afwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Dan itu ada juga beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, Abu Salamah bin Abdul Asyad, Amir bin Al-Jazrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Al-Qatab, Kabab bin Al-Arad, dan banyak lagi lainnya. Lama-kelamaan dakwah Islam didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan sehingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaum, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ini adalah dengan mengundang kerabat dekat beliau, seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun, dari sekian banyak yang datang, semua itu menentang Rasulullah. Hanya satu yang mendukung Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Seruan beliau semakin menggema di Mekah sehingga kemudian turun ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 15 yang memiliki arti, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang Quraisy itu bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka itu tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Dengan perkataan yang halus dan lemah lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah dan menampakkan agama Allah, menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk membenahi beberapa cara penghadangan mereka terhadap dakwah Rasulullah, yaitu dengan ejekan dan penghinaan, olok-olok dan penertawaan. Hal ini dimaksud untuk melecehkan orang-orang Muslim dan membosi kekuatan mental mereka, menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran.
menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah SAW, pemboikotan secara menyeluruh terhadap pengikut Muhammad SAW. Yang ketiga adalah dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang di Habasyah adalah seorang raja yang adil, dan Rasulullah tidak khawatir bahwa kaumnya tidak akan teraniaya di sana. Pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Sesampainya di Taif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Thaqif, namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi SAW, yaitu Zaid, dia melindungi Rasulullah. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab, di antaranya yaitu Sujud bin Syamit, Suwaid bin Samit, seorang penyair yang cerdas dari penduduk Yathrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Iyas bin Mu'az, seorang pemuda beliau dari Yathrib. Abu Dzar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Tuwaif bin Amir Ad-Dawsi, seorang penyair cerdas dan pemimpin kabilah Daus. Dimat Al-Azdi berasal dari Asyanuah dari Zaman. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil di bumi Yathrib ini, yang membuat semua ketentuan Allah semakin bercahaya dan bersinar. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah itu sangatlah banyak perjuangan dan pengorbanan dari beliau sendiri. Maka dari itu Islam mungkin bisa di seluruh dunia sampai saat ini. Jadi kita bisa mencontohnya dari perjuangan-perjuangan Rasulullah yang mungkin banyak sekali rintangan dan juga olok-olok dari kaum Quraisy. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Selebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.